Guys, pernah nggak sih kamu merasa lelah mencoba menjadi sempurna? Sosial media tuh rasanya seperti ajang kompetisi hidup, di mana semua orang berlomba-lomba pamer versi terbaik mereka. Feed Instagram penuh dengan wajah flawless, rumah estetik, karir sempurna. Tapi, apa semua itu bikin kamu bahagia? Kalau jawabannya enggak, mungkin inilah saatnya kamu mengenal filosofi wabi-sabi, yaitu seni menerima ketidaksempurnaan. Di video ini kita akan bahas apa itu wabi-sabi, kenapa ini bisa menjadi solusi buat kita yang terjebak dalam tekanan hidup modern, dan gimana cara menerapkannya, sampai bagaimana ini bisa bikin hidup kamu jauh lebih damai dan ringan. Kamu siap? Yuk mulai perjalanan ini. Apa itu wabi-sabi? Wabi-sabi adalah filosofi hidup dari Jepang yang mengajarkan kita untuk menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan, kefanaan, dan kesederhanaan. Istilah ini berasal dari dua kata, wabi yang berarti kesederhanaan, harmoni dengan alam, dan penghargaan terhadap hal-hal sederhana, dan sabi yang berarti keindahan yang muncul seiring waktu, seperti barang yang mulai usang atau retak. Filosofi ini berakar dari Zen Buddhism yang menekankan pentingnya hidup selaras dengan alam dan menerima kehidupan apa adanya. Kalau diibaratkan, wabi-sabi itu kayak teh hangat di cangkir yang retak yang diperbaiki dengan emas. Bukannya dibuang karena cacat, tapi justru diperbaiki hingga terlihat lebih indah. Menurut studi di Journal of Positive Psychology, orang yang menerima kekurangan dirinya cenderung memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi. Filosofi seperti wabi-sabi ini relevan banget karena mengajarkan kita untuk hidup tanpa terus-menerus mengejar kesempurnaan. Nah, apa nih relevansi wabi-sabi untuk Gen Z? Generasi kita, Gen Z, adalah generasi pertama yang tumbuh besar dengan media sosial. Tekanan untuk tampil sempurna itu nyata banget. Setiap hari kita dibombardir gambar-gambar ideal tubuh atletis, rumah ala Pinterest, outfit mahal, dan hubungan yang tampak tanpa masalah. Tapi kita juga tahu kalau semua itu nggak selalu nyata. Nah, wabi-sabi ngajarin kita bahwa nggak apa-apa kok kalau hidupmu nggak seperti feed Instagram orang lain. Karena keindahan itu ada dalam hal-hal kecil, seperti senyum tulus temanmu atau dekorasi kamar sederhana yang bikin kamu nyaman. Ingat, hidup ini bukan tentang filter terbaik, tapi tentang menikmati apa yang ada sekarang. Cara mengadopsi wabi-sabi di kehidupan modern. Dalam penampilan pribadi, media sosial sering memaksa kita untuk mencapai standar kecantikan tertentu. Tapi coba deh lihat dirimu di cermin tanpa filter. Jerawat, freckles, atau bekas luka itu bukan kekurangan, tapi bagian dari cerita kamu. Ada filosofi dalam wabi-sabi yang mengingatkan kita bahwa kesempurnaan itu membosankan. Dan keunikan itulah yang membuat kamu indah. Solusi modernnya, buat tantangan no filter selfie. Coba unggah foto dirimu apa adanya, tanpa edit atau filter, sebagai bentuk penerimaan diri. Yang kedua, dalam hubungan sosial. Terkadang kita berharap orang lain sempurna, terus kecewa kalau mereka nggak memenuhi harapan itu. Tapi wabi-sabi mengingatkan kita bahwa hubungan yang bermakna itu tentang menerima kekurangan satu sama lain. Misalnya, teman yang suka terlambat mungkin bukan mereka yang gak peduli, tapi karena mereka punya kesulitan mengatur waktu. Nah, dengan kamu memahami ini, kamu bisa lebih sabar dan hubungan akan jadi lebih sehat. Gak perlu mencari orang sempurna, cukup yang tulus. Dalam gaya hidup, di rumah, wabi-sabi bisa diterapkan dengan menciptakan ruang yang nyaman, bukan sempurna. Alih-alih beli furnitur mahal, coba gunakan barang-barang lama yang masih berfungsi. Contohnya, kursi kayu dengan goresan atau kain sofa yang mulai pudar. Semua itu punya cerita. Solusi modernnya, perbaiki atau mendaur ulang barang lama jadi sesuatu yang baru. Kamu bisa cari inspirasi DIY di Pinterest. Dalam rutinitas harian, kita sering hidup mengejar produktivitas sampai lupa menikmati momen-momen kecil. Wabi-sabi ngajarin kita untuk berhenti sejenak, memperhatikan hal-hal sederhana seperti aroma kopi atau suara hujan di jendela.
Solusi modernnya kamu praktek mindfulness. Misalnya saat makan coba matikan handphone dan nikmati rasa makananmu tanpa gangguan. Manfaat mengadopsi wabi-sabi. Wabi-sabi punya efek besar pada kesehatan mental dan emosional kita. Dengan menerima ketidaksempurnaan kita akan bisa mengurangi stres. Gak perlu khawatir ngejar standar yang gak realistis, karena hidup akan jauh lebih santai. Kebahagiaanmu juga akan jauh lebih meningkat, karena kamu akan fokus pada hal-hal kecil yang bikin kita jauh lebih bersyukur. Koneksi dengan orang lain juga akan jauh lebih baik, karena hubungan jauh lebih jujur dan autentik. Hidup lebih hemat dan berkelanjutan. Kita jadi nggak terjebak budaya konsumsi yang berlebihan. Studi dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa rasa syukur terhadap hal-hal kecil dalam hidup itu berkorelasi dengan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi. Wabi-sabi secara alami mendorong kita untuk merasakan rasa syukur ini. Nah, tantangan dan solusi nih. Wabi-sabi memang indah, tapi nggak selalu mudah diterapkan, apalagi di era yang penuh distraksi ini. Salah satu tantangan terbesar adalah tekanan sosial untuk tampil sempurna. Solusinya, mulai perlahan. Coba lakukan sosial media detox selama sehari atau bahkan seminggu. Alih-alih scroll, habiskan waktu itu untuk menikmati hal-hal sederhana, seperti membaca buku atau jalan-jalan di taman. Kesimpulan dan call to action. Guys, hidup itu nggak harus sempurna untuk jadi indah. Justru diletakkan di ketidaksempurnaan, kita bisa menemukan cerita, keunikan, dan makna. Aku tantang kamu buat mempraktikkan wabi-sabi di hidup kamu selama seminggu. Cari keindahan di hal-hal yang sederhana atau yang kamu anggap cacat. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan tulis di kolom komentar apa hal kecil yang kamu syukuri hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan ingat, keindahan sejati itu ada di ketidaksempurnaan. And bye!